Aku bertemu dengannya di saat hidupku berada di titik paling sunyi. Saat aku mulai percaya bahwa mungkin cinta memang tidak diciptakan untuk semua orang. Saat aku sudah terlalu lelah berharap dan terlalu takut memulai lagi. Lalu ia datang, tidak dengan gaya mewah, tidak dengan kata-kata besar, hanya dengan senyuman yang terasa seperti rumah. Cara ia menatapku membuatku merasa dilihat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, cara ia mendengarkan ceritaku membuatku merasa didengar. Meski aku tak mengatakan banyak, ia tampil sebagai jawaban atas semua trauma yang kupendam. Ia memanggilku dengan lembut, memujiku tanpa berlebihan, membuatku merasa cukup, dan entah bagaimana, ia tahu tepat kapan harus muncul. Di saat aku merasa paling sendiri, ia menyebutku masa depanku, calon istriku, wanita yang akan aku jaga selamanya. Kalimat-kalimat yang dulu hanya kubaca di novel, kini jatuh langsung ke telingaku, dan aku, yang hatinya begitu rapuh, menerimanya tanpa ragu. Aku percaya, bodohnya, aku percaya sepenuhnya. Setiap malam, kami berbicara sampai mengantuk tentang masa depan, tentang mimpi, tentang kehidupan yang katanya akan kami bangun bersama. Ia selalu berkata, "Aku pengen bahagiain kamu." Setiap pagi, ponselku menyala dengan pesan darinya. "Selamat pagi, calon istriku." Hanya 5 kata, tapi cukup untuk membuatku merasa dibutuhkan. Perhatian kecilnya terasa seperti perlindungan. Kejutannya yang sederhana terasa seperti bukti cinta. Dan aku yang terlalu lama hidup dalam ketakutan, akhirnya kembali berani berharap. Tanpa aku sadari, aku mulai membangun masa depan bersamanya dalam pikiranku, dalam harapanku, bahkan dalam doaku setiap malam. Aku mulai membayangkan nama belakangnya menjadi nama belakangku. Aku mulai melihat wajahnya dalam bayangan masa depanku. Aku mulai menyiapkan hatiku untuk mencintainya dengan seluruh hidupku. Aku tidak tahu bahwa lelaki paling manis bisa saja menyimpan niat paling pahit. Aku tidak tahu bahwa cinta yang muncul paling lembut kadang datang dengan luka paling dalam. Dan yang paling menyakitkan adalah aku memberinya akses penuh ke hatiku, padahal ia hanya datang untuk melihat apa yang bisa ia ambil dariku. Bab ini, di mana semuanya terasa indah, adalah awal dari sebuah kenyataan pahit yang akhirnya membuatku sadar. Tidak semua laki-laki yang datang di masa rapuhmu adalah penyembuh. Beberapa justru datang untuk memanfaatkan kelemahan itu. Awalnya, semuanya tampak wajar. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada alasan untuk curiga. Suatu malam, ia mengirim pesan pendek, "Sayang, aku lagi butuh uang sedikit. Boleh pinjam?" Hanya beberapa ratus ribu. Ia bilang motornya harus diperbaiki. Ia butuh untuk besok pagi. Ia malu minta ke orang lain. Dan karena aku merasa hubungan itu tentang saling membantu, aku memberinya. Tanpa berpikir panjang, tanpa banyak bertanya, tanpa mendengar suara kecil di hati yang sebenarnya gelisah. "Terima kasih ya, kamu baik banget," katanya waktu itu. Dan hatiku meleleh, karena aku pikir aku sedang membantu orang yang kelak akan menjadi suamiku. Tapi setelah permintaan pertama, datang permintaan kedua, lalu ketiga, lalu seperti jadwal rutin. Hampir setiap minggu, awalnya alasan yang masuk akal. Bayar listrik, bantu keluarga, keperluan mendadak. Tapi lama-lama alasannya berubah jadi kabur, tidak jelas, terdengar dibuat-buat. Nominalnya pun naik perlahan, dari 100.000 ke 500.000, lalu ke beberapa juta. Dan setiap kali aku mulai bertanya, meski dengan suara paling lembut, ia langsung mengembalikan semuanya padaku. "Aku ini calon suamimu. Kita harus saling bantu kan? Kita ini ke arah serius. Kamu nggak percaya aku? Kamu kok kayak perhitungan banget. Masa sama laki-laki sendiri begitu?" Kata calon suami itu seperti jebakan lembut yang tak kusadari. Setiap kali ia menyebutnya,
Aku merasa salah jika menolak. Aku merasa egois jika mempertahankan uangku sendiri. Seolah aku harus membuktikan cintaku lewat saldo dan transfer. Dan bodohnya, aku menuruti semuanya. Karena aku pikir, kalau aku membantunya sekarang, nanti saat kami menikah, ia pasti akan menghargai pengorbananku. Kalau aku percaya padanya, ia pasti akan menjaga kepercayaanku. Kalau aku beri yang ia butuh, ia pasti beri kembali cinta yang sama. Tapi ternyata, semua itu hanya harapanku sendiri. Sementara, dia hanya membangun masa depan lewat kata-kata, bukan lewat tindakan. Ia membangun impian lewat janji manis, bukan lewat komitmen nyata. Ia membuatku merasa bersalah, seolah uangku bukan lagi milikku, tapi bagian dari masa depan kami. Padahal masa depan itu ternyata hanya ada di mulutnya, tidak pernah benar-benar ada di hatinya. Dan di titik itu, aku belum sadar bahwa cinta yang dipaksa untuk memberi, bukan cinta, tapi penipuan yang dibungkus romantisme. Entah sejak kapan, kegelisahan itu menempel seperti bayangan. Awalnya hanya perasaan kecil sekilas, samar, seolah cuma kekhawatiranku sendiri. Tapi lama-lama, menjadi suara yang berbisik lebih keras di dalam kepalaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap kalipnya berbunyi, ia terlalu cepat meraihnya. Seakan notifikasi itu adalah sesuatu yang harus ia lindungi dariku. Aku pernah melihat pancaran cahaya layar mengenai wajahnya buru-buru. Ia menutupnya dan berkata, "Kerjaan, sayang." Tapi pekerjaannya tak pernah terlihat stabil, tak pernah jelas, tak pernah benar-benar ada bukti selain kata-katanya. Lalu ada hal lain yang juga berubah. Setiap kali aku mengajak bicara tentang masa depan, tentang hal-hal sederhana seperti tempat tinggal, pernikahan, rencana keluarga, selalu berkelit. Ia menggeser pembicaraan kembali pada satu hal. Uang, aku butuh modal sedikit lagi, ya, cuma ini terakhir kok. Demi kita, aku janji. Nanti semua balik ke kamu. Semua kalimatnya mengandung janji. Tapi anehnya, tak satu pun terasa seperti komitmen. Aku mulai menimbang-nimbang di dalam hati. Apakah ini cinta atau investasi? Baginya, apakah aku ini pasangan atau dompet berjalan? Namun, setiap kali aku hampir menemukan jawaban pahit itu, ia selalu datang tepat waktu dengan senyum hangatnya, senyum yang dulu membuatku luluh, tapi kini membuatku curiga. Ia memelukku dari belakang, menenggelamkanku dalam aroma tubuhnya yang akrab, dan membisikkan, "Sayang, kita ini mau nikah. Jangan suuzon gitu." Pelukan itu seperti obat penenang yang membius pikiran, membuatku percaya bahwa aku terlalu sensitif, bahwa aku berlebihan, bahwa dia benar, dan hatiku salah. Tapi sesuatu dalam diriku berbisik pelan. Obat penenang pun bisa berisi racun. Dan aku takut. Aku mulai meminumnya setiap hari tanpa sadar. Hari itu, aku datang ke rumahnya tanpa memberi kabar. Kupikir, setelah banyak keraguan menyesakkan dadaku belakangan ini, memberi kejutan kecil mungkin bisa membuat semuanya terasa normal lagi. Mungkin aku yang terlalu curiga. Mungkin aku hanya butuh melihatnya tersenyum di depan wajahku, bukan lewat telepon. Dengan langkah ringan, aku naik ke teras rumah kontrakannya yang sempit, namun selama ini terasa hangat bagiku. Aku mengetuk pelan, tidak ada jawaban. Pintu tidak terkunci. Aku masuk. Dan justru disitulah semuanya berubah. Dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka, aku mendengar suara itu. Ketawanya ringan, renyah, tapi tidak seperti ketawa yang ia berikan padaku. Ini berbeda. Ini jahat. Aku bilang juga apa? Suara temannya terdengar jelas. Dia pasti ngasih. Tinggal bilang, butuh uang apa? Dia mah gampang luluh. Lalu suara yang sangat kukenal menjawab. Tawanya bercampur bangga. Beracun. Ya iyalah bro. Calon istri yang mapan itu
Investasi masa depan. Investasi. Kata itu menusukku lebih keras daripada pisau manapun. Seolah aku bukan manusia. Seolah aku bukan perempuan yang mencintainya sepenuh hati. Seolah aku hanya proyek jangka panjang yang akan ia manfaatkan sampai tak bersisa. Kakiku tiba-tiba melemah. Aku bersandar pada dinding, mencoba menahan tubuhku agar tidak jatuh. Tanganku dingin, menggigil, nafasku tercekat. Aku tidak ingin mendengar, tapi suara mereka terus menampar telingaku. Lumayanlah. Tiap butuh ya, tinggal minta. Dia pasti mikirnya buat masa depan mereka. Padahal, ia tertawa keras. Suara yang dulu kusuka, kini terasa seperti belati. Aku menutup mulutku kuat-kuat, agar isakanku tidak bocor. Air mata turun tanpa bisa kutahan, menetes satu-satu di lantai rumahnya. Di momen itu, semua kalimat manisnya runtuh. Semua pelukan hangat itu berubah menjadi jebakan. Semua mimpi yang kubangun hancur tanpa suara. Aku berdiri di sana perempuan yang hampir ia nikahi, yang menaruh seluruh kepercayaannya padanya. Dan aku sadar, lelaki yang kupikir mencintaiku, lelaki yang kupikir akan kujaga dan kujadikan suami, ternyata hanya mencintai isi dompetku. Dan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan cinta itu sendiri. Saat ia keluar dan melihatku berdiri di ruang tamu, ia tersenyum-senyum yang dulu bisa membuatku meleleh tanpa syarat. Senyum yang dulu membuatku merasa aman, dicintai, diinginkan. Tapi hari itu, senyum itu tampak berbeda. Bukan hangat, bukan tulus, bukan senyum seorang lelaki yang senang melihat pasangannya datang tanpa kabar. Aku melihat sesuatu di balik lengkungan bibirnya. Kebohongan, kecemasan, halus, ketakutan kecil yang berusaha ditutupinya. Tatapannya pun tak sama. Ia melihatku seperti melihat sesuatu yang harus dijaga, bukan sesuatu yang ingin dipertahankan. Dan ketika ia menyentuh lenganku, aku merasakan sesuatu yang menusuk lebih dalam daripada kata-kata teman-temannya yang kudengar sebelumnya. Sentuhan itu bukan lagi sentuhan cinta. Itu sentuhan seseorang yang sedang memastikan bahwa asetnya tidak kabur. Untuk pertama kalinya, aku merasakan jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Meski kami berdiri begitu dekat, aku menghirup napas panjang, mencoba menstabilkan getar suaraku yang pecah. Aku ingin bicara soal sesuatu, kataku. Nada suaraku tenang, tapi hatiku seperti dihantam badai. Ia langsung tampak gelisah, matanya bergerak cepat, melompat-lompat ke jam dinding, di meja, ke pintu kamar yang belum tertutup rapat. Bukan ke wajahku, bukan ke hatiku. Sikapnya seperti seseorang yang sedang memikirkan banyak rencana darurat, bukan seseorang yang sedang menghadapi kekasih yang hancur hatinya. Dengan lirih, hampir berbisik, aku bertanya, "Apa kamu benar mencintaiku?" Pertanyaan sederhana, pertanyaan yang seharusnya bisa ia jawab tanpa berpikir panjang, jika memang cinta itu benar ada. Tapi ia diam. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan, tidak ada tatapan meyakinkan seperti dulu. Hanya diam dan senyum tipis yang mengeras di sudut bibirnya. Senyuman yang dingin, senyuman yang mengiris, senyuman yang membawa jawaban yang paling kutakuti. Ia tidak marah karena aku curiga. Ia marah karena aku mulai sadar. Dan di balik senyum yang membeku itu, aku melihat kebenaran yang selama ini ia sembunyikan, kebenaran yang menghancurkan hatiku tanpa suara. Aku mencintainya dengan seluruh ketulusan, sementara ia hanya mencintaiku karena isi dompetku. Malam itu, aku menangis. Bukan sekadar menangis, tapi runtuh. Hening kamar terasa seperti menertawakanku. Dinding yang dulu menjadi saksi kebahagiaan kecil kami, kini terasa seperti menyerap semua air mata yang jatuh tanpa suara. Aku menangis bukan karena cintaku padanya hilang, bukan karena aku tidak bisa melepaskannya. Bukan. Aku menangis karena aku merasa bodoh.
Karena aku membiarkan diriku diperlakukan seperti barang, seperti mesin ATM bergerak, seperti dompet yang bisa dibuka kapanpun ia butuh, seperti perempuan yang tidak punya batas. Aku menangis karena aku menyadari betapa lama aku membiarkan diriku percaya pada janji-janji kosong yang bahkan ia ucapkan tanpa hati. Setiap air mata yang jatuh seolah membawa satu potong kesadaran baru, bahwa cinta sejati tak pernah menuntut sebanyak itu. Cinta sejati tidak memanfaatkan. Cinta sejati tidak menghitung untung rugi. Cinta sejati tidak membuatmu merasa miskin baik secara materi maupun secara harga diri. Aku mengusap wajahku yang basah, tapi air mata tetap mengalir. Seakan tubuhku ingin membersihkan semua racun yang selama ini kutelan tanpa sadar dalam keadaan setengah hancur. Aku berdiri di depan cermin. Bayanganku menatap balik, mata bengkak, pipi sembab, dan wajah yang bahkan aku sendiri hampir tidak kenal. Bukan karena jelek, bukan karena lelah, tapi karena aku tak lagi melihat perempuan yang pernah bangga pada dirinya. Aku melihat seseorang yang selama ini mencoba terlalu keras untuk dipilih oleh orang yang bahkan tidak ingin memilihnya. Aku menarik napas panjang, mendorong semua kekuatan yang tersisa ke ujung bibirku. Sudah cukup, bisikku lirih, tapi tegas, lebih tegas daripada yang pernah aku ucapkan sebelumnya. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti membuka pintu yang lama terkunci. Sudah cukup menangis untuk lelaki yang tidak menghargai. Sudah cukup memberikan tanpa dipedulikan. Sudah cukup berharap pada cinta yang bahkan tidak pernah ada. Malam itu, di bawah cahaya lampu kamar yang redup, aku akhirnya berkata pada diriku sendiri, aku layak dicintai, bukan dimanfaatkan. Dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku percaya pada kata-kataku sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Langit masih sama, matahari masih sama, tapi hatiku tidak lagi sama. Ada ketegasan yang tumbuh dari luka semalam, ketegasan yang tidak lagi bisa dibungkam oleh janji manis atau pelukan palsu. Aku datang menemuinya dengan langkah yang mantap, meski lututku sedikit gemetar. Ia duduk di ruang tamu, menatapku dengan pandangan yang dulu membuatku luluh. Tapi hari itu, tatapan itu tidak lagi punya kuasa apapun. Dengan suara yang bergetar tapi tegas, aku berkata, aku ingin kita selesai. Ia terkejut, sangat terkejut. Seakan kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua kebohongan yang pernah ia lemparkan padaku. Wajahnya berubah dari bingung menjadi marah, sangat marah. Ia berdiri, mendekat, dan melontarkan kata-kata yang menusuk. Kamu pelit, kamu gak setia, kamu gak pengertian, kamu cuma mikirin uang. Aku hanya menatapnya, bukan karena aku tidak sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, aku melihat dirinya dengan mata yang jernih. Ia bukan lelaki yang kutemui dulu, atau mungkin memang sejak awal ia seperti ini, dan aku yang terlalu buta untuk melihat. Ia menambahkan kalimat yang paling sering ia gunakan untuk mengikatku. Kalau kamu cinta aku, kamu bakal bantu aku sampai aku sukses. Dulu kata-kata itu bisa melemahkanku. Dulu aku akan merasa bersalah, merasa kurang, merasa seolah cinta harus selalu diukur dengan uang. Tapi pagi itu, aku hanya tersenyum pahit. Aku mencintaimu, tapi aku bukan, Bang. Suaraku tenang, hatiku bahkan lebih tenang. Ia membanting pintu dengan keras, seolah ingin meninggalkan rasa takut atau penyesalan dalam diriku. Tapi pintu itu hanya berbunyi tidak lagi berarti. Aku mengambil tas kecilku, menghela napas panjang. Lalu aku pergi, tanpa menoleh, tanpa ragu. Tidak ada air mata pagi itu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada usaha untuk kembali. Hanya ada kelegaan, kelegaan yang lama hilang. Kelegaan yang hanya muncul ketika seseorang akhirnya memilih dirinya sendiri, setelah terlalu lama memilih orang yang salah. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan.
Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya meninggalkan bukan selalu kehilangan. Kadang itu cara Tuhan mengembalikan harga diri yang hampir hilang. Hari-hari setelah aku meninggalkannya, terasa aneh. Bukan kosong, hanya asing. Tidak ada lagi notifikasi pesan yang membuatku cemas. Tidak ada nada dering yang memaksaku berhenti melakukan apapun hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Tidak ada lagi permintaan uang yang tiba-tiba datang, seperti tagihan yang tidak pernah habis. Keheningan itu awalnya menakutkan, tapi perlahan keheningan menjadi teman, menjadi ruang untuk bernapas, ruang yang sudah lama hilang. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu kutunda karena harus prioritaskan dia. Aku menabung untuk diriku sendiri, untuk masa depan yang benar-benar milikku. Setiap lembar uang yang kusimpan membawa kebanggaan kecil, seperti aku sedang merajut kembali patenggen-potenggen harga diriku yang pernah hilang. Aku belanja tanpa rasa bersalah, membeli lipstik yang dulu ia bilang gak penting, membeli buku yang dulu ia sebut buang-buang uang, membeli barang-barang kecil yang membuatku tersenyum tanpa harus menjelaskan alasannya pada siapapun. Aku tersenyum lebih sering, lebih jujur, lebih ringan. Tidak ada lagi kekhawatiran bahwa senyumku akan diartikan sebagai kamu pasti punya banyak uang ya. Tidak ada lagi rasa tertekan untuk selalu terlihat mendukung, meski sebenarnya aku yang paling habis-habisan berkorban. Hari-hari berlalu dan aku mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Selama ini, cintaku padanya membuatku lupa mencintai diriku sendiri. Aku terlalu sibuk membuatnya merasa cukup, sampai aku lupa menanyakan, apakah aku sendiri bahagia? Aku terlalu sibuk membantunya mengejar mimpinya, sampai aku lupa bahwa aku pun punya mimpi. Aku terlalu sibuk memastikan ia tidak merasa kekurangan, sampai aku tidak sadar akulah yang paling banyak kehilangan. Tapi kini, sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan diriku kembali. Perlahan, pelan, dengan langkah-langkah kecil yang tidak terlihat heroik, tapi terasa sangat berarti. Dan di setiap langkah itu, aku berkata pada diri sendiri, aku berharga, aku cukup, aku pantas dicintai, tanpa harus dibayar dengan uang. Bab itu belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidupku benar-benar kembali menjadi milikku. Dari hubungan itu, aku belajar sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Bahwa tidak semua laki-laki yang menyebut dirinya calon suami benar-benar berniat menjadi suami yang baik. Ada yang datang, bukan membawa cinta, melainkan rencana. Ada yang tidak ingin membangun rumah, tapi ingin menempati rumah yang sudah kita bangun. Ada yang tidak ingin menggenggam tangan, tapi menggenggam dompet. Ada yang pandai sekali membuatmu merasa dibutuhkan, padahal sebenarnya mereka hanya membutuhkan apa yang kamu punya. Aku hampir terjebak, hampir memberikan seluruh masa depanku pada seseorang yang bahkan tidak menghargai masa kini bersamaku. Aku hampir mengikat hidupku dengan laki-laki yang tidak pernah melihatku sebagai manusia, melainkan sebagai kesempatan. Aku hampir percaya, padahal semua tanda sudah jelas. Aku hampir menikahi seseorang yang bahkan tidak bisa menjawab ketika kutanya, apakah kamu benar mencintaiku? Terkadang, cinta membuat kita buta, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kebutaan itu berlangsung selamanya. Tuhan membuka mataku tepat waktu, dengan cara yang mungkin menyakitkan, tapi juga menyelamatkan. Ia memperlihatkan percakapan yang tidak sengaja ku dengar. Ia memperlihatkan kata-kata yang menyayat hati. Ia memperlihatkan niat asli di balik senyum yang selama ini kupikir tulus. Dan aku sadar, lebih baik patah hati sekarang, daripada hancur seumur hidup. Lebih baik menangis beberapa malam, daripada menangis sepanjang pernikahan. Lebih baik merasa bodoh sesaat, daripada kehilangan harga diri selamanya.
aku tak menyesal meninggalkannya. Yang ku sesali hanya kenapa aku tidak mencintai diriku lebih awal. Tapi tidak apa, setiap luka punya waktu sembuhnya. Setiap pengalaman membawa pelajaran, dan setiap kehilangan membawa arti baru. Kini aku tahu satu hal. Lelaki yang tepat tidak akan membuatku merasa rugi menjadi diriku sendiri. Ia tidak meminta uangku, tidak memanfaatkan kebaikanku, tidak memainkan emosi dan rasa percayaku. Ia hanya butuh satu hal, kehadiran yang tulus. Dan sampai hari itu tiba, aku memilih menjaga diriku lebih dulu. Karena aku akhirnya mengerti seorang wanita yang mencintai dirinya sendiri tidak akan mudah dibeli oleh cinta palsu. Aku kira aku mengenal suamiku. Aku kira cinta kami kuat, tak tergoyahkan oleh waktu atau rutinitas. Aku pikir rumah ini tempat aman, tempat aku bisa menaruh hatiku tanpa takut patah. Tempat di mana tawa dan pelukan akan selalu menjadi penghibur di tengah lelahnya hidup. Tapi ternyata rumah itu menyimpan rahasia gelap. Aku menemukannya secara tak sengaja. Teleponnya yang biasanya ia letakkan di samping bantal terbuka begitu saja. Layar menampilkan pesan singkat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dadaku sesak, napasku tercekat, bibirku kaku, menahan kata-kata yang ingin meluncur tapi tidak mampu. Hati yang selama ini kupercayakan padanya seolah hancur berkeping-keping. Segala hal yang kami bangun, malam-malam panjang berbincang, tawa di meja makan, rencana masa depan yang kami buat bersama, tiba-tiba terasa palsu. Setiap kenangan menjadi racun. Setiap senyum yang pernah ia berikan kini terasa seperti penipuan. Aku menatap pesan itu berulang kali, berharap ini salah paham. Hanya ada kata-kata itu, tanpa penjelasan, tanpa konteks. Dan entah mengapa, rasa sakit ini lebih berat dari duka yang pernah kurasakan kehilangan. Aku mencoba menenangkan diri. Berjalan ke jendela, menatap hujan di luar. Berharap air yang jatuh bisa ikut membasuh sakit di dadaku. Tapi tidak ada yang bisa meredakan perasaan dikhianati seperti ini. Seolah rumah yang kukenal berubah menjadi penjara. Penjara penuh rahasia dan pengkhianatan. Aku menatap foto kami di meja samping tempat tidur. Aku melihat wajahnya tersenyum, wajahku tersenyum. Tapi di balik senyum itu, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar melihat kebenaran. Rahasia itu ada di sana, diam-diam menunggu untuk menghancurkan segalanya. Dan aku menyadari satu hal, yang membuat dada ini perih. Aku tidak hanya kehilangan kepercayaan, aku juga kehilangan rasa aman, rumah, dan sedikit demi sedikit, sebagian dari diriku sendiri.